Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Tertulis di dalam kitab Amsal 15 ayat 23, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat di atas terambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Saran yang tepat waktu. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kata-kata yang lemah lembut lebih berkuasa daripada kata-kata kemarahan. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, di Liverpool, Inggris, pada malam menjelang kejuaraan Inggris terbuka 2006, seorang pemain golf profesional, Graeme McDowell menghadapi suatu masalah. Besok ia harus mengikuti turnamen itu, tetapi ia merasa ada yang kurang dalam teknik permainannya. Saat ia pergi keluar malam itu, McDowell mendapat sebuah kejutan. Seorang asing, penggemar berat olahraga golf, mengenalinya dan mengomentari kelemahannya dalam mengayunkan tongkat golf. Keesokan harinya, Graeme mencoba mempraktikkan nasihat orang itu di lapangan latihan, dan ia sangat terkejut karena mendapati bahwa orang itu ternyata benar. Puas dengan perubahan itu, Graeme mempraktikkan saran berharga tersebut dan mengakhiri hari pertama kejuaraan Inggris terbuka dengan menduduki posisi pertama. Semua itu terjadi karena ada seorang asing yang mau menyempatkan waktu untuk mengucapkan saran yang membantu. Begitulah, kata-kata adalah alat berkekuatan besar yang dapat digunakan demi kebaikan atau kejahatan. Kita dapat menggunakan kata-kata untuk menghancurkan, atau membangun dan menguatkan. Hal itulah yang pasti ada di benak Salomo saat ia berkata, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Di dalam dunia ini, kerap kali kita menggunakan kata-kata sebagai suatu senjata. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan perkataan kita itu sebagai suatu alat untuk membangun hati orang lain. Perkataan yang tepat pada waktunya, Amsal 15 ayat 23b berkata demikian, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sebagian besar dari kita mungkin pernah menyesali perkataan kita. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata, supaya ia tidak banyak menyesali perkataan yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan, yang sia-sia atau berarti. Seorang filosof dari Yunani, bernama Publisius, berkata, saya sering menyesali perkataan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam, kebisuan saya. Publisius sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Peribahasa Tiongkok mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa, kita harus berhati-hati dengan ucapan atau perkataan kita, karena tanpa kita sadari hal itu dapat mengakibatkan luka batin dan berdampak besar bagi perkembangan mental atau psikologis seseorang. Perkataan yang tidak bijak sangat merusak, itu mengganggu,
seperti tetes air dari keran bocor. Itu menyakiti dengan membuat orang lain merasa tidak enak. Perkataan seperti itu membangun rasa bersalah, menyebabkan mereka merendahkan diri, membuang harga diri mereka. Hasilnya semakin merusak hubungan. Tidak baik membuat orang lain merasa buruk. Saat kita meminta seseorang melakukan sesuatu, dan jika mereka setuju tapi gagal, kita bisa mengingatkan mereka dengan kasih yang baik tanpa menyatakan kemarahan atau merendahkan. Janganlah perkataan tidak sehat keluar dari mulut kita. Perkatakan perkataan yang lemah lembut dan membangun, supaya perkataan kita menjadi berkat dan motivasi bagi orang yang kita kasihi. Amsal menyebutkan bahwa perkataan yang tepat pada waktunya akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Perkataan, baik yang diucapkan atau yang dituliskan, jika diberikan tepat pada waktu yang dibutuhkan, akan memberikan kekuatan, jalan keluar, dan semangat yang besar. Perkataan yang tepat akan membuang jauh-jauh semua bentuk keputusasaan, bahkan sebaliknya dapat memberikan semangat yang baru untuk bekerja lagi. Ada kalanya kita mengalami kebingungan, bahkan berputus asa karena beratnya beban dan sudah tidak bisa berpikir lagi. Kita sudah tidak tahu lagi langkah yang perlu diambil karena situasi dan kondisi yang tidak menunjang. Hanya kebingungan dan ketakutan yang kita alami. Pada saat seperti itu, ketika kita menerima pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, segeralah bertindak, berkarya, dan bekerja lagi dengan penuh semangat. Pikiran dan hati kita mendapat pencerahan dari Tuhan sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan amat baik. Perkataan kita ibarat air sungai yang mengalir. Kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Air mengalir dan terus berlalu. Ia tidak kembali. Begitu juga dengan setiap ucapan kita. Ingatlah, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Penelitian membuktikan betapa kata-kata yang keluar dari mulut kita mempunyai daya kekuatan yang mengubah. Karena itu berhati-hatilah dalam bicara karena ucapan-ucapan kita dapat menjadi positif ataupun negatif untuk orang lain. Karena itu, hendaklah Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ramah terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum, dan tidak terlalu sulit melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal pastilah kita menegur sapanya dan ngobrol dan berkelakar dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal sok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nas hari ini? Pertama, harus penuh kasih mesra.
kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau Ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktikkan, bukan sekedar teori bagi Yesus. Kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata. Tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak siapa yang akan terluka? Kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita, lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak. Kita semua tak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasih-Nya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Bagaimana caranya mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus? Semua orang mencari kebebasan, terutama di dalam kebudayaan Barat. Kebebasan diusung sebagai kebajikan yang tertinggi, dan dicari oleh semua orang yang merasa tertindas. Akan tetapi kebebasan di dalam Kristus tidaklah sama dengan kebebasan ekonomi atau kebebasan dalam politik. Sebaliknya,
Orang yang paling tertekan atau teraniaya pun di sepanjang sejarah mempunyai kebebasan dalam Kristus. Alkitab menyatakan bahwa, secara rohani, tidak ada orang yang benar-benar bebas. Di dalam Roma 6, Paulus menjelaskan bahwa kita semua sebenarnya diperbudak. Kita merupakan budak bagi dosa atau budak bagi kebenaran. Mereka yang diperbudak oleh dosa tidak dapat membebaskan diri. Tetapi kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa oleh salib. Kita menjadi budak yang berbeda, dan dalam perbudakan baru ini kita menemukan damai dan kebebasan sejati. Walaupun sepertinya bertentangan, kebebasan sejati dalam Kristus hanya datang kepada mereka yang merupakan budaknya. Perbudakan sepertinya mengandung makna kesulitan, penghinaan, penindasan, dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, paradigma Alkitab menyatakan bahwa budak Kristus akan mengalami kebebasan sejati, sukacita, dan damai, sebagai buah-buah kebebasan sejati di dalam kehidupan ini. Adapun 124 rujukan dalam Perjanjian Baru di mana doulos, yang berarti seseorang yang dimiliki orang lain, atau budak yang tidak berhak memiliki apa-apa, dituliskan. Sayangnya, dalam versi terjemahan Alkitab modern, banyak yang menerjemahkan kata doulos sebagai hamba. Seorang hamba adalah seseorang yang bekerja untuk gaji, dan yang, menurut pekerjaannya, layak diberi upah oleh majikannya. Sebaliknya, orang Kristen tidak memiliki apapun yang dapat ia persembahkan pada Tuhan untuk memperoleh pengampunan, dan ia dimiliki secara keseluruhan oleh Sang Tuan yang telah membelinya melalui darahnya di atas salib. Orang Kristen telah ditebus oleh darah itu dan menjadi milik Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita tidak disowa olehnya, kita adalah miliknya. Dengan demikian, budak adalah satu-satunya terjemahan yang baik untuk kata doulos. Bukannya ditindas, seorang budak Kristus benar-benar bebas. Kita telah dibebaskan dari dosa oleh Anak Allah yang berkata, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sekarang seorang Kristen dapat bersama dengan Paulus berkata, "Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Kita tahu kebenaran itu dan kebenaran itu telah membebaskan kita. Adalah sebuah paradoks bahwa di dalam ikatan perbudakan kita kepada Kristus, kita malah menjadi anak dan ahli waris Allah Maha Tinggi. Sebagai ahli waris, kita turut mengambil bagian dalam warisannya kehidupan kekal yang telah wariskan bagi semua anak-anaknya. Ini adalah hak istimewa yang jauh lebih berharga dari kekayaan duniawi apapun yang dapat kita peroleh. Sedangkan mereka yang terikat oleh dosa hanya menerima warisan kematian rohani dan kekekalan di dalam neraka. Jika demikian, mengapa begitu banyak orang Kristen hidup seolah-olah masih dalam perbudakan? Salah satunya adalah karena kita sering memberontak melawan Tuhan kita, dengan menolak menaatinya dan mempertahankan kehidupan kita yang lama. Kita sering berpegang pada dosa-dosa yang dulunya mengikat kita pada setan sebagai penguasa. Karena hodrat yang baru kita hidup di dalam hodrat kedagingan yang lama kita masih tertarik kepada dosa. Paulus memerintahkan jemaat di Efesus untuk menanggalkan sifat mereka yang lama dengan segala dusta dan kecemarannya dan mengenakan manusia baru dengan kebenarannya dan kekudusannya. Kita menanggalkan dusta,
dan mengenakan kejujuran. Kita menanggalkan pencurian, dan mengenakan pekerjaan dan daya guna. Kita menanggalkan kepahitan, murka, dan amarah, dan mengenakan keramahan, belas kasihan, dan pengampunan. Kita telah dibebaskan dari keterikatan dosa. Namun seringkali kita mengenakan kembali rantai pengikat itu karena kita masih menikmati kehidupan yang lama. Selebihnya, kadang kita gagal menyadari bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus dan kita telah dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Kehidupan Kristen adalah kematian pada keinginan pribadi dan kebangkitan ke dalam hidup yang baru. Dan kehidupan baru itu dikenali oleh pikiran-pikiran kita tentang Dia yang telah menyelamatkan kita, bukan oleh ide-ide kedagingan yang telah disalibkan bersama Kristus. Satu-satunya cara menguburkan jenazah jati diri kita yang lama adalah melalui kuasa Roh Kudus. Kita menguatkan hodrat baru kita dengan memberinya firman Allah, dan melalui doa kita memperoleh kekuatan yang diperlukan untuk menghindari keinginan-keinginan berdosa manusia yang lama. Kemudian kita akan menyadari bahwa posisi kita yang baru sebagai budak Kristus adalah kebebasan yang sejati, dan melalui kuasanya kita mendapatkan kekuatan supaya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.